Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPD LSAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus 7, kita akan membaca ayatnya yang ke-16. Sekali lagi 2 Korintus 7 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Aku bersukacita sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul dapat dipercaya. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini dengan menggunakan O, I, dan A. Mari kita terima berkat firman Tuhan hari ini melalui renungan 79. Puji Tuhan, kita akan mengobservasi terlebih dahulu ayat yang kita sudah baca tadi. Bapak Ibu, di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus berusaha menghibur jemaat Korintus yang telah mengalami kebaikan yang besar dari segala nasihat yang pernah diberikan oleh Rasul Paulus melalui pekabaran Injilnya. Nah, Rasul Paulus juga memberitahukan kepada jemaat di Korintus mengenai sukacita dari rasul yang lain, yaitu Titus, rekan pelayanan dari Rasul Paulus, dan juga sukacita Rasul Paulus sendiri atas kabar mengenai pertobatan dan perilaku yang baik yang ditunjukkan oleh jemaat-jemaat Korintus pada saat itu. Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa Titus sangat bersukacita dan jiwanya seperti disegarkan oleh keberadaan jemaat yang ada di Korintus. Dan hal ini pun juga menghibur hati dari Rasul Paulus, mendatangkan sukacita juga bagi Rasul Paulus karena ada orang lain yang terberkati dengan jemaat yang telah dilayani oleh Rasul Paulus, yaitu dalam hal ini jemaat yang ada di Korintus. Nah, kita akan masuk pada bagian interpretasi. Nah, dari rasa sukacita karena jemaat Korintus ini membuat Rasul Paulus mengakhiri suratnya dalam pasal ini dengan kalimat, "Aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal." Ini yang sudah kita baca dalam ayat 16 tadi. Nah, apa yang sebenarnya membuat Rasul Paulus dapat menaruh kepercayaannya kepada jemaat yang ada di Korintus ini? Atau apa yang membuat jemaat Korintus dapat dipercaya oleh Rasul Paulus? Di sini kita melihat yaitu karena yang pertama, ketaatan mereka akan kebenaran. Yang membuat Rasul Paulus dapat mempercayai mereka dan jemaat Korintus pun dapat menjadi orang yang dipercaya itu karena mereka taat akan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-15 jika kita baca dalam 2 Korintus 7 ini, di sana dikatakan, "Dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua." Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana isi surat-suratnya. Ya, kita bisa baca dalam ayat-ayat di atasnya ya dari pasal 7 ini. Rasul Paulus mengungkapkan bagaimana isi suratnya yang sebelumnya sempat membuat jemaat di Korintus itu berduka, bersedih karena mengandung nasihat dan teguran yang sangat keras ya sebelum dari ayat-ayat pasal ini. Nah, namun dari teguran dan nasihat yang keras itu membuat jemaat yang ada di Korintus ini menjadi bertobat, menjadi orang bangsa dan jemaat yang berperilaku baik karena para jemaat ini mengikuti dan mentaati nasihat dan teguran yang sudah Rasul Paulus sampaikan ketika dia melayani mereka. Ayat 8 sampai ayat yang ke-9 saya bacakan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 7 ini. "Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami."
Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus dapat menaruh kepercayaan kepada jemaat yang ada di Korintus, sebab mereka mau dan dapat dinasehati, dapat ditegur dan mau dengar-dengaran dan taat akan nasihat dan teguran yang diberikan oleh Rasul Paulus, sehingga mereka menjadi jemaat yang bertobat, menjadi jemaat yang perilakunya baik dan dapat memberkati orang lain. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang saat ini. Untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh orang lain, ketaatan akan segala hal yang baik dan benar itu adalah kuncinya. Segala hal yang baik dan benar ini tentunya adalah firman Tuhan. Dari kehidupan kita yang taat akan firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan itu berisi segala hal yang baik dan benar, maka orang lain dapat melihat bagaimana memang pribadi kita ini adalah pribadi yang baik dan juga benar dalam segala aspek, dalam segala bidang kehidupan kita. Baik itu perbuatan kita, perkataan kita, sikap atau karakter kita, kebiasaan kita, gaya hidup kita, dan lain sebagainya. Dari hal inilah yang akan membuat diri kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan orang lain pun mau mempercayai kita, ya, karena kita taat akan kebenaran. Dan kemudian hal yang kedua yang membuat Rasul Paulus ini mau menaruh kepercayaan kepada jemaat di Korintus, atau yang membuat jemaat Korintus ini dapat dipercaya, yaitu adalah karena sikap ramah dan hormat kepada orang lain. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-15 juga, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua, bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Nah, bagian ayat ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Titus ketika dia hadir di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus. Titus memberi testimoni atau bukti kesaksian yang mengungkapkan bahwa jemaat di Korintus itu menyambut kehadirannya di tengah mereka dengan sikap dan respon yang sangat baik, yaitu takut dan gentar. Takut dan gentar di sini bisa diartikan sebagai sikap menghormati, menghargai, sangat segan, ya, terhadap Titus pada saat itu. Nah, inilah yang kemudian membuat Rasul Paulus menaruh kepercayaan dalam segala hal kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab entah itu Rasul Paulus atau rasul-rasul lain yang datang di tengah-tengah mereka, jemaat Korintus ini pasti akan menyambut dan kemudian akan memperlakukan, menerima setiap orang atau pelayan Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka dengan baik dan juga dengan cara yang tepat. Hal ini juga kemudian dapat menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jika kita tahu menghormati, tahu menghargai dan memperlakukan orang lain dengan cara yang baik dan tepat, dengan sopan, dengan ramah, maka itu akan memberi nilai lebih, memberi nilai positif bagi diri kita sendiri dari orang lain. Alhasil akan ada orang-orang yang mau mempercayai kita dan kita pun mendapat predikat atau pengakuan sebagai orang yang dapat dipercaya. Karena sikap kita yang sangat menghormati, menghargai orang lain. Orang lain pun mau menghargai kita, bahkan mempercayai kita. Nah, itu interpretasi atau pelajaran yang kemudian kita bisa ambil dari ayat yang kita sudah baca tadi. Kemudian aplikasinya, apa yang harus kita lakukan supaya menjadi orang yang dapat dipercaya dan orang lain pun mau mempercayai kita. Seperti yang kita sudah bahas pertama tadi, ya, taat akan kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita pun pasti benar, tingkah laku kita pun pasti benar, dan orang lain yang melihat kita juga akan mau percaya kepada kita, mau mengandalkan, mau berteman dengan kita, mau juga meminta bantuan kepada kita. Kemudian memiliki sikap ramah dan hormat terhadap orang lain. Maka orang lain pun juga akan menghargai kita, menghormati kita. Bahkan orang pun juga berani, ya, mau untuk mempercayai kita karena kita menjadi orang yang menghargai mereka, menghormati orang lain di sekitar kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah renungan firman Tuhan yang dapat kita pelajari bersama-sama. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang kami dapat pelajari hari ini. Bagaimana kami Tuhan harus belajar untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Dengan kami menjadi pribadi yang taat akan kebenaran firman Tuhan dan menghormati, menghargai orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD Sadaya Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Kiranya keluarga GPD Sadaya Magelang mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Terima kasih Tuhan, kami terima dan aminkan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.